seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda, bagaimana kita mendengarkan tanggapan dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta mengenai tuntutan, keinginan ataupun juga suara hati para pedagang kaki lima Malioboro yang akan direlokasi. Untuk itu kita sudah terhubung dengan Bapak Heru Purwadi selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru, bisa mendengar suara saya? Ya, saya dengar. Baik. Memang sepertinya agak terdengar lirih sekali, Pak. Baik, Pak Heru, saya hanya sekedar menyambungkan tadi karena sebelum jeda saya sudah sempat mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apakah tanggal kepindahan ke teras Malioboro ini sudah final, Pak, di awal Februari? Tidak bisakah kemudian mengikuti keinginan dari para pedagang hingga setelah selesai Lebaran, Pak? Halo. Ya, Pak Heru. Pak Heru bisa mendengar suara saya? Ya, saya mendengar. Baik, silakan Pak. Halo. Ya, Pak Heru. Baik, Pak Heru, apakah memang tanggal kepindahan menuju teras Malioboro ini sudah final, Pak? Karena hingga saat ini sebenarnya pihak pedagang kaki lima ini masih menginginkan untuk ditunda setidaknya sampai setelah Lebaran, Pak. Saya kira teman-teman sudah mendengar semua bagaimana keputusan pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang menyangkut tentang kepindahan ini. Dan itu sebenarnya sudah kita lihat. Itu kan yang baik sama pemerintah. Baik, seperti kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Pak Heru. Kembali kita lihat di layar kaca, ini adalah proses peresmian dari teras Malioboro. Akan ada dua tempat, akan ada dua lokasi teras Malioboro. Teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Teras Malioboro ini adalah nantinya tempat relokasi atau tempat berjualan yang baru bagi para pedagang kaki lima yang saat ini sudah menempati di bahu jalan ataupun juga di sekitar jalan dari Malioboro. Inilah tempat yang akan menjadi tempat lokasi berjualan mereka. Rencananya para pedagang kaki lima ini diberikan kesempatan untuk bersiap-siap membenahi tempat mereka atau bidak-bidak mereka ini mulai tanggal 1 hingga tanggal 7 Februari. Jadi memang sudah bisa dibuka pada tanggal 1 Februari, sudah menerima kunjungan dari para konsumen atau para pembeli. Tapi memang di saat ini di penghujung Januari jika memang ada para penjual yang sudah mulai bersiap-siap dipersilahkan ataupun juga diperkenankan untuk masuk. Nah, ini tampak dari luar bagaimana lokasi dari teras Malioboro. Terlihat memang lebih rapi, lebih bagus, tapi ada kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak penjual atau pihak pedagang kaki lima. Pihak pedagang. Nah, ini adalah kondisi di malam hari ini di area Malioboro. Memang ada beberapa penjual ataupun juga pedagang kaki lima yang sudah mulai berpindah ataupun juga sudah mempersiapkan tempat mereka di teras Malioboro. Kita lihat hujan sepertinya membasahi wilayah pusat dari kota Yogyakarta tersebut yang memang biasanya selalu ramai. Kalau Anda mengetahui dan juga sempat atau pernah berkunjung ke Yogyakarta, pemirsa, pasti salah satu tujuan favorit ini adalah Malioboro. Malioboro ini memang menjadi salah satu tujuan wisata baik dari para warga setempat ataupun juga dari warga dari berbagai kota yang berdatangan ke sana. Sehingga mereka atau para pedagang juga menikmati, mendapatkan banyak sekali konsumen, mendapatkan banyak sekali pembeli dari para turis, baik turis lokal, turis setempat, ataupun juga turis mancanegara yang datang dan juga memenuhi area Malioboro. Baik, sepertinya kita juga sudah terhubung saat ini dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru Purwadi. Pak Heru, kalau sekarang sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, saya dengar semuanya. Baik, Pak Heru, mohon maaf saya tadi tidak bisa mendengar, sepertinya ada kendala komunikasi di antara kita, Pak, mengenai jaringan. Nah, mungkin bisa diulangi, Pak, bagaimana kemudian tanggal ini sudah fix, sudah pasti, karena sebenarnya masih ada harapan dari para pedagang supaya agak diundur, Pak, kalau bisa setelah Lebaran. Silakan, Pak Heru. Ya, saya kira kemarin juga
para pedagang juga tahu bagaimana keputusan bersama antara pemerintah kota dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan juga prosesnya sebenarnya kan sudah kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman pedagang kaki lima. Jadi saya harapkan nanti apa yang sudah kita sepakati bareng-bareng dan juga apa yang sudah menjadi keputusan bersama itu kita jalankan bareng-bareng, itu aja sekarang. Baik, Pak Heru, sebenarnya sejauh apa lokasi dari teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 ini kalau di tempat mereka berjualan sekarang? Apakah lokasinya cukup jauh dari area Malioboro, Pak? Tidak, itu hanya ya sama seperti di pedagang kaki lima, cuma sekarang kita jadikan satu di satu tempat, tidak di sepanjang lorong pertokoan, tetapi tetap itu ibaratnya seperti satu pertokoan yang kita ambil banyak dan kemudian masuk ke dalam gitu. Sama sebenarnya, hanya di pinggir jalan Malioboro juga. Jadi kalaupun kita mau beli oleh-oleh ya di situ di Malioboro masih ada, mau jajan kuliner di Malioboro juga ada. Baik, Pak Heru, ada satu kekhawatiran tadi yang diungkapkan oleh para pedagang. Mereka takut nanti kalau sampai pindah belum banyak orang yang tahu, belum banyak pengunjung yang tahu, jadi sehingga kemudian sepi, tidak banyak juga para pelanggan ataupun juga para pembeli yang datang ke sana, Pak. Ya, masa transisi saya kira nanti kita bareng-bareng berusaha, karena sebenarnya kan asal kita mengatakan bahwa masih di Malioboro dan masih di kawasan Malioboro, masih di pinggir sepanjang pertokoan itu semua, kan orang pasti nyari ketemu. Karena di sebelah utara kita punya teras Malioboro 2, di sebelah selatan kita punya teras Malioboro 2, dan juga pasar Beringharjo. Dan seperti posisinya seperti pasar Beringharjo itu juga, di pinggir itu juga, nggak jauh-jauh amat juga. Baik, nah Pak, ada satu tadi juga keluhan dari pedagang, terutama pedagang kuliner. Karena menurut mereka tempat yang disediakan terlalu sempit, tidak bisa seperti membeber lesehan saat ini yang sudah dilakukan, Pak. Begitu, Pak? Ya, coba nanti kan kita, nanti kalau udah masuk baru kita kan kita sekarang baru meraba-raba. Kita kalau nanti udah masuk baru kita bisa lakukan bareng-bareng tentang evaluasi untuk penempatannya bareng-bareng. Baik, Pak Heru, terakhir mungkin Pak Heru, bagaimana upaya promosi untuk bisa menginformasikan ini kepada masyarakat, bukan hanya warga setempat. Kalau warga setempat mungkin tahu, tapi mungkin juga yang lain, warga-warga dari kota lain yang kemudian datang ke Yogyakarta, kalau ingin memberi atau membeli berbagai macam oleh-oleh, datangnya sudah langsung ke teras Malioboro, Pak. Ya, jadi narasinya jangan pindah. Narasinya dikumpulkan jadi satu, sama-sama di Malioboro. Para wisatawan sekarang akan dimudahkan karena para wisatawan akan nanti bisa langsung masuk, langsung bisa memilih dari para pedagang. Kalau kemarin dulu jalan kaki sepanjang Malioboro, besok hanya satu wilayah itu sudah bisa menemukan apa yang dicari untuk oleh-olehnya. Kalau kuliner juga nanti satu tempat itu juga kita akan menemukan. Nanti kalau udah biasa antara teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2, kita akan bisa melihat, oh teras Malioboro 1 itu isinya seperti ini, teras Malioboro 2 isinya seperti ini. Jadi ini hanya waktu saja pengenalan. Tapi kita bersama akan melakukan promosi bareng-bareng. Iya, Pak Heru Purwadi, terima kasih Pak. Informasinya sangat bermanfaat untuk kami, dan kita harapkan juga kondisi pedagang kaki lima setelah dipindahkan juga semakin laris jualannya dan juga tidak mengalami ketakutan-ketakutan yang berarti tadi, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Heru untuk waktunya. Selamat malam.